Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bersyukur atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah agar pahala kita tidak hilang dan sia-sia dalam beribadah atau pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan betul-betul ilmu pengetahuan yang benar, karena jika tidak didasari dengan ilmu, bisa-bisa ia bukan mengabdi kepada Allah tetapi malah mengabdi kepada hawa nafsu. Tentunya hanya sumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah pengetahuan yang benar itu akan diperoleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan hanya pahala dan dosa yang bisa diperoleh dari setiap apa yang kita perbuat, tetapi ada juga beberapa perbuatan dan ucapan yang bila kita lakukan bisa menghapus pahala amal kebaikan yang sudah diperoleh. Pantun itulah yang akan kita sebutkan dalam kesempatan ini, dengan harapan agar kita semua bisa lebih waspada dan berhati-hati. Langsung saja poin yang pertama adalah yaitu perbuatan syirik, yaitu menjadikan sesuatu sebagai tandingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu jika engkau berbuat syirik atau siapapun yang berbuat syirik, maka niscaya terhapuslah amalmu dan amal mereka pelaku kesyirikan, dan tentulah kamu dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka hadirin saudara yang seiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah percaya dengan ramalan apapun, juga dengan anggapan sial karena makhluk apapun. Jangan juga percaya dan mendatangi orang yang mengaku-ngaku tahu letak suatu barang yang hilang, atau mengaku-ngaku tahu atau hukimu ke depannya, karena yang demikian adalah di antara bentuk kesyirikan yang dapat menghapuskan pahala dan amal kebaikan yang telah susah payah kita kumpulkan. Selanjutnya yang poin kedua di antara yang dapat menghapus pahala amal kebaikan seseorang adalah meninggalkan kewajiban sholat asar. Mengapa sholat asar? Karena ia yang disebut sholatul wusta. Ya, waktu asar juga biasanya menjadi waktu tantangan bagi orang yang tengah bekerja dari pagi dan hampir rampung tetapi belum selesai dari pekerjaan hariannya. Maka saat itulah akan terlihat apa yang akan menjadi pilihannya. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari melalui sahabat Buraidah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang meninggalkan sholat asar maka sungguh terhapuslah amal kebaikannya. Hadis tersebut juga dipahami bukan berarti boleh meninggalkan sholat wajib yang lainnya. Adapun siapa yang meninggalkan sholat subuh, zuhur, maghrib, isya tidak menyebabkan amal baiknya terhapus, tetapi juga akibatnya akan mendapatkan dosa yang tidak ringan di akhirat kelak. Sedang dirahmati Allah. Selanjutnya poin ketiga di antara yang dapat menghapus amal kebaikan seseorang adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, yaitu menghapus pahala sedekah kalian dengan sebab mengungkit-ungkit dan mengganggu, yaitu menyakiti dan menghardik
pada orang yang telah kalian bantu. Maka berhati-hatilah seperti misalnya seseorang orang tua saat melihat anak yang selama ini dinafkahinya tiba-tiba membantah atau yang sejenisnya. Jangan sampai orang tua marah dan mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada si anak. Karena yang demikian termasuk hal yang bisa menghapuskan amal baik seseorang. Saudara yang dirahmati Allah, adapun poin yang keempat di antara yang dapat menghapus amal kebaikan seseorang adalah seseorang yang tidak menjaga keimanannya di saat kesendiriannya. Hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Thauban. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh saya tahu bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, yakni tidak ada hasil pahala yang didapatkannya." Mendengar informasi tersebut, Thauban pun bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, sebutkanlah ciri-ciri mereka pada kami dan jelaskan tentang mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sementara ini kami tidak tahu siapa mereka." Maka Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian, yakni muslimin seperti kalian. Bahkan mereka juga salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika mereka sedang sendiri, mereka akan terus mengerjakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik." Maka hadirin yang dirahmati Allah, jagalah dan berhati-hatilah di saat kesendirian. Contohlah apa yang sudah disebutkan dalam surah Yusuf tentang kisah Nabi Yusuf dalam menghadapi rayuan. Nabi Yusuf alaihissalam saat itu sedang berdua saja dengan wanita yang menggodanya tersebut. Pintu-pintu semua sudah terkunci dan tidak mungkin dibuka orang sembarangan karena wanita tersebut adalah istri seorang menteri. Nabi Yusuf masih muda dan tampan, sedangkan wanita itu pun sangat cantik. Nabi Yusuf lebih memilih takut dengan azab Allah dan meninggalkan kenikmatan yang sesaat. Bagaimana dengan kita jika dalam kondisi tersebut? Boleh dijawab masing-masing ya. Semoga dengan keterangan yang sudah diterangkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan kita bersama dari amal perbuatan dan ucapan yang dapat menghapus pahala kebaikan yang sudah diperoleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan memberkahi dan melindungi dan meridhoi kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di bumi ini. Semoga demikianlah, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjalankan semua dengan istiqomah, menjalankan tetap istiqomah di jalan lurusnya, dan kita bisa dimatikan dalam keadaan husnul khatimah hingga pada akhirnya kita akan dikumpulkan, insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.